Halo rekan-rekan mahasiswa semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah teori komputasi dan kita telah masuk ke bagian kedua dari konsep teori komputasi. Baik, untuk memulai membahas konsep teori komputasi bagian kedua, kita akan masuk ke sebuah topik dengan judul tahapan proses kompilasi. Oke, kita akan mulai dengan membahas mengenai bahasa pemrograman apa saja yang dapat digunakan untuk pembuatan kompilator. Yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kenapa ini bisa digunakan? Karena pada umumnya bahasa pemrograman tingkat tinggi menggunakan bahasa yang sudah dipahami oleh manusia dan tidak bergantung kepada salah satu jenis mesin komputer. Oke, kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa mesin. Bahasa mesin kita sudah tahu sama-sama adalah bahasa pemrograman yang menggunakan hanya dua buah bilangan, yaitu 0 dan 1 yang kita sebut dengan bilangan biner. Pembuatan kompilator menggunakan bahasa mesin tentunya akan menyulitkan bagi kita pengguna, manusia, karena manusia tidak terbiasa membuat instruksi dalam bilangan biner, sehingga akan sulit untuk dilakukan. Kemudian untuk pembuatan produk kompilasinya ini tergantung pada jenis mesinnya. Artinya semakin baik mesinnya, maka pembuatan programnya akan semakin kompleks dan semakin rumit. Yang berikutnya, bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membuat produk kompilasi adalah bahasa rakitan atau assembly. Pada dasarnya bahasa ini masih bisa dipahami oleh manusia karena menggunakan instruksi-instruksi yang bisa dipelajari oleh manusia dan mudah dipahami oleh manusia. Hanya bedanya instruksinya dibuat sangat singkat atau dibuat sangat sederhana. Yang berikutnya ada yang disebut dengan bootstrap. Bootstrap ini adalah sebuah istilah yang diberikan oleh Nicholas Field sebagai seorang ilmu komputer yang membangun bahasa pemrograman Pascal, di mana beliau ini mengatakan bahwa untuk membangun sesuatu yang besar, artinya sesuatu yang besar ini adalah kompilator yang sangat powerful yang digunakan sampai saat ini. Menurut beliau, maka dibuat dari bagian intinya dulu. Nah, bagian intinya adalah dibuat menggunakan bahasa Pascal atau bahasa yang paling sederhana. Nah, jadi bahasa paling sederhana ini kemudian menjadi inti proses kompilasi yang besar. Nah, jadi dibuat dulu dari hal yang sederhana. Bagi programmer, bahwa deretan instruksi tersebut dalam satu proses pembuatan kompilator ini terdiri dari statement-statement yang mudah dipahami oleh manusia bahasanya karena menggunakan bahasa yang umum digunakan. Kemudian komputer sendiri melihatnya berbeda, bahwa statement-statement ini terdiri dari kumpulan deretan bilangan biner 0 dan 1. Jadi kalau kita melihat gambar ini, maka bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya manusia untuk bisa memberikan instruksi kepada mesin apabila tidak ada kompilator. Pembuatan kompilator ini nantinya akan dilakukan dalam beberapa tahapan. Proses kompilasi ini terbagi ke dalam dua tahapan besar. Yang pertama adalah analisa, di mana dalam tahapan ini dilakukan dekomposisi program sumber menjadi bagian-bagian dasarnya yang disebut dengan intermediate representation, yang akan memunculkan satu buah intermediate code. Tahapan yang kedua yaitu sintesa. Pada tahapan ini nantinya akan dilakukan pembangkitan kode untuk objek code-nya dan optimasi objek code untuk mengurangi penggunaan memori. Nah, di sini saya memiliki satu ilustrasi terkait tahapan dari proses kompilasi. Jadi, ketika sebuah source code itu sudah dibuat menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, maka source code akan masuk ke tahapan pertama dari proses kompilasi, yaitu analisis, yang terdiri dari 3 bagian. Pertama, melakukan scanner atau lexical analyzer, kemudian dilanjutkan dengan syntactic analyzer atau disebut dengan parser, dan kemudian dilanjutkan dengan semantic analyzer yang akan memunculkan intermediate code. Intermediate code ini kemudian akan masuk ke tahapan yang kedua dari proses kompilasi, yaitu sintesis, di mana dalam sintesis akan dilakukan pembangkitan kode untuk objek code-nya, kemudian masuk ke bagian kode optimizer untuk menyederhanakan penulisan kode objeknya. Nah, kode objek pada saat ini belum dibuat atau direpresentasikan dalam bentuk bahasa mesin. Nah, dari sini barulah kemudian nanti ada proses selanjutnya yang akan mengubah ke bahasa mesin. Saya akan sedikit memberikan contoh bagaimana tahapan proses kompilasi ini dilakukan. Pertama, tahapan yang kita lakukan adalah scanner. Jadi dalam tahapan scanner ini yang dilakukan adalah memecah program menjadi besaran leksikal atau token
yang merupakan satuan terkecil dari bahasa yang merupakan deretan karakter terpendek yang mengandung arti, seperti identifier, keyword, label, operator aritmatika, operator now, kemudian operator penugasan. Contoh, misalkan kita memiliki sebuah program menjumlahkan dua buah variabel A dan B. Variabel A dan variabel B ini akan diwakilkan atau akan diubah menjadi besaran leksikal atau token untuk bisa mewakili variabel yang dipakai. A kita akan wakilkan dengan ID 1, artinya sebagai identifier 1, B sebagai identifier 2, dan plus adalah sebuah operation code atau kode operasi yang dibiarkan apa adanya seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu parser. Parser ini melakukan pemeriksaan kebenaran urutan kemunculan token, dan pada umumnya menggunakan notasi postfix. Notasi postfix ini pembahasannya akan kita lakukan di topik berikutnya. Jadi yang pertama tadi kita sudah mendapatkan ID 1 ditambah dengan ID 2, maka untuk notasi postfixnya menjadi ID 1, ID 2 plus. Demikian. Kemudian lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu semantic analyzer, atau saya biasa menyingkatnya dengan SA, merupakan tahapan analisis yang membangkitkan kode antara atau intermediate code, di mana ID 1, ID 2 plus, kemudian diubah menjadi plus ID 1, ID 2, T1, yang merupakan penulisan dalam bentuk notasi prefix, di mana T1 di sini merupakan sebuah notasi yang digunakan untuk menampung hasil dari penjumlahan ID 1 dengan ID 2. Kemudian setelah intermediate form ini terbentuk, masuk ke kode generator, membangkitkan kode objek. Nah, di sini kita akan mengubah si intermediate code tadi menjadi object code dalam bahasa assembler, di mana plus ID 1, ID 2, T1 akan diubah menjadi LDA ID 1, kemudian ditambahkan dengan ID 2 menggunakan perintah add ID 2, hasilnya disimpan ke T1, sehingga perintahnya adalah store T1 atau store di T1. Kemudian dari kode objek yang sudah dibuat ini, dilakukan berikutnya adalah kode optimizer. Nah, kode optimizer ini akan melihat manakah dari kode yang sudah dibangkitkan di tahapan keempat bisa dihilangkan, sehingga nantinya akan menyederhanakan penulisan objek code-nya. Nah, kebetulan pada contoh kali ini tidak ada satu perintah pun yang kemudian dihilangkan. Artinya hasil optimizer-nya ini sama dengan hasil dari kode generator. Dan yang terakhir barulah kemudian dibuatkan object code. Menuliskannya dalam bahasa assembly. LDA ID 1, add ID 2, store T1 menjadi move T1 ID 1, kemudian add T1 ID 2. Nah, pembahasan terkait mengapa penulisannya seperti ini dan apa artinya kita akan bahas di topik berikutnya. Terima kasih.